Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hamimah, NIM U2019-4083 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam 2. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan proses berdemokrasi di dalam Islam. Penjelasan dari demokrasi yaitu, demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani demos, yang artinya rakyat, dan kratia, yang artinya hukum. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Jadi, bisa dijelaskan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dilaksanakan secara langsung oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Sedangkan demokrasi Islam adalah ideologi politik yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus sekitar 3000 tahun yang lalu di Mesir kuno. Kemudian dikembangkan oleh para pemikir Yunani kuno pada masa klasik. Dalam sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Athena atau Yunani kuno. Konsep liberalisme dan partisipasi demokratis sudah ada di dunia Islam abad pertengahan. Kekhalifahan Rasyidin dianggap oleh para pendukungnya sebagai contoh awal sebuah negara demokratis dan diklaim bahwa perkembangan demokrasi di dunia Islam akhirnya terhenti setelah perpecahan Sunni dan Syiah. Demokrasi adalah bentuk maju atau sistematika dari cara-cara rakyat untuk bermusyawarah. Jelas di dalam Islam ada prinsip bermusyawarah dalam memutuskan pengaturan hal-hal yang bersifat kepentingan umum. Demokrasi digunakan untuk mencapai kemajuan kemaslahatan bersama, berkaitan dengan sistem kepemerintahan dalam bernegara. Kaidah-kaidah kepemerintahan dalam Islam menekankan prinsip kesetaraan. Demokrasi menurut suatu perubahan sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan. Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hak di depan hukum. Menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi mengandung dua nilai, yaitu nilai yang bersifat pokok dan nilai yang bersifat derivasi. Menurut Abdurrahman Wahid, nilai pokok demokrasi adalah kebebasan individu di hadapan kekuasaan negara dan adanya keseimbangan antara hak-hak individu, warga negara, dan hak kolektif masyarakat. Salah satu topik tentang komunitas Islam yang berkaitan dengan demokrasi Islam adalah FPI. FPI atau Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Indonesia berhaluan Islamisme konservatif yang didirikan pada tahun 1998 oleh Muhammad Rizik Syihab dengan dukungan dari tokoh militer dan politik pada saat itu. FPI awalnya didirikan sebagai salah satu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral Islam melawan kemungkaran, yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah.
Organisasi atau komunitas ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di setiap aspek kehidupan. Namun, menurut dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan awal pembentukan FPI adalah 1. Adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Kedua, yaitu adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Yang ketiga, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Islam ini. Selama 22 tahun eksistensinya, FPI banyak menjadi sorotan karena aksinya kerap menuai kontroversi. Organisasi pimpinan Rizik Syihab ini juga turut mewarnai panggung politik tanah air. Sejak awal didirikan, organisasi ini mencanangkan gerakan nasional anti maksiat. Anggota FPI kemudian rutin melaksanakan aksi sweeping di tempat hiburan untuk menangkap mereka yang melanggar aturan agama. Karena aksinya yang frontal, banyak pihak yang melontarkan kritik, kecaman, hingga teror dan intimidasi kepada organisasi ini. Pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi melarang seluruh aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Hal ini merupakan pelanggaran penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia, sehingga FPI tidak lagi memiliki hak legal, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa di Indonesia. Sejumlah aksi kontroversial FPI adalah insiden Monas, kemudian aksi 212, dan penyambutan besar-besaran Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Ada kelompok-kelompok Muslim tertentu yang menolak demokrasi karena datang dari Barat. Mereka pikir demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Mereka pikir itu tidak bisa diterima karena berarti manusia bisa menciptakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia saat demonstrasi berlangsung, seorang ulama FPI, Yai Haji Misbahul Anam, Komunitas Front Pembela Islam atau FPI, menjabarkan pandangannya soal demokrasi dan Islam. Menurutnya, Indonesia bukan negara demokrasi, melainkan Indonesia adalah negara musyawarah. Dia berargumen bahwa pernyataan tentang Islam dan demokrasi tidak sejalan dengan pendapat segelintir orang yang tidak mencerminkan pandangan komunitas Islam di dunia. Ada kelompok-kelompok Muslim tertentu yang menolak demokrasi karena datang dari Barat. Mereka pikir demokrasi adalah kekuasaan rakyat. Mereka pikir itu tidak bisa diterima karena berarti manusia bisa menciptakan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia
saat demonstrasi berlangsung, seorang ulama FPI, Kiai Haji Misbahul Anam, Komunitas Front Pembela Islam atau FPI, menjabarkan pandangannya soal demokrasi dan Islam. Menurutnya, Indonesia bukan negara demokrasi, melainkan Indonesia adalah negara musyawarah. Dia berargumen bahwa pernyataan tentang Islam dan demokrasi tidak sejalan dengan pendapat segelintir orang yang tidak mencerminkan pandangan komunitas Islam di dunia. Sejumlah aksi kontroversial FPI adalah insiden Monas, kemudian aksi 212, dan penyambutan besar-besaran Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Pada tanggal 30 Desember 2020, pemerintah Indonesia secara resmi melarang seluruh aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI. Hal ini merupakan pelanggaran penggunaan simbol FPI di wilayah Indonesia, sehingga FPI tidak lagi memiliki hak legal, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa di Indonesia. Selama 22 tahun eksistensinya, FPI banyak menjadi sorotan karena aksinya kerap menuai kontroversi. Organisasi pimpinan Rizik Syihab ini juga turut mewarnai panggung politik tanah air. Sejak awal didirikan, organisasi ini mencanangkan gerakan nasional anti maksiat. Anggota FPI kemudian rutin melaksanakan aksi sweeping di tempat hiburan untuk menangkap mereka yang melanggar aturan agama. Karena aksinya yang frontal, banyak pihak yang melontarkan kritik, kecaman, hingga teror dan intimidasi kepada organisasi ini. FPI awalnya didirikan sebagai salah satu kelompok sipil yang memposisikan diri sebagai sebuah kekuatan pengawas moral Islam melawan kemungkaran, yang kegiatannya tidak diizinkan oleh pemerintah. Organisasi atau komunitas ini dibentuk dengan tujuan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di setiap aspek kehidupan. Namun, menurut dokumen risalah historis dan garis perjuangan FPI, tujuan awal pembentukan FPI adalah 1. Adanya penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia akibat adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Kedua, yaitu adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta umat Islam. Yang ketiga, adanya kewajiban bagi setiap muslim untuk dapat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pembentukan organisasi yang memperjuangkan syariat Islam dan bukan Pancasila inilah yang kemudian menjadi wacana pemerintah Indonesia untuk membubarkan ormas Islam ini.